Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fasalatullah wassalamuhu ala khairil bariyah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, senang sekali jumpa lagi dengan saya Halim Abu Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di video ini saya akan menyampaikan tentang materi tutorial belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Dalam metode yang saya sampaikan ini, yang telah saya susun dalam sebuah buku yang berjudul Buku Panduan Belajar Membaca Al-Quran dari 0 sampai level tahsin atau mahir, dengan metode aku, ini terbagi kepada 8 langkah, di mana pada video ini saya akan menyampaikan ke-8 langkah tersebut. Apa saja langkah-langkah pembelajaran yang akan disampaikan dalam tutorial ini? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah pembelajar, teman-teman, sahabat sekalian, khususnya pemula, akan diajak pertama adalah belajar membaca huruf Al-Quran sesuai dengan urutan makharijul huruf, bukan urutan huruf abjad. Nah, di sini teman-teman sekalian akan dikenalkan, akan diajarkan cara pengucapan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan urutan makharijul huruf tersebut. Dalam satu makhraj itu ada yang terdiri, ada yang 3 huruf, ada yang 2 huruf, ya. Oleh karena itu, di sini nanti teman-teman, sahabat-sahabat Al-Quran akan mengenal, oh ternyata huruf ini makhrajnya sama dengan yang ini. Ya. Oleh karena itu, tinggal nanti setelah teman-teman mahir dalam pengucapan membaca huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya, baru di langkah kedua teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana membaca setiap syakal atau harokat di dalam Al-Quranul Karim. Langkah yang kedua, setelah teman-teman menguasai cara pengucapan huruf-huruf Al-Quran yang sesuai dengan urutan makhrajul huruf, maka teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membaca harokat, baik itu fathah, kasrah, dan dhammah. Sekaligus dalam langkah yang kedua ini, teman-teman akan diajarkan cara membacanya sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat huruf, juga kesempurnaan harokat, tebal tipisnya huruf, atau tafkhim dan tarqiqnya huruf. Kemudian juga sekaligus teman-teman belajar membaca huruf sambung. Sehingga setelah langkah yang kedua ini selesai, teman-teman menguasai, teman-teman sudah bisa membaca huruf-huruf sambung lengkap dengan syakalnya, fathah, kasrah, dhammah, dengan aturan-aturan, kaidah-kaidah, kesempurnaan harokat, dan juga tebal tipisnya huruf.
Langkah yang ketiga, teman-teman akan diajarkan ya bagaimana membaca mad atau bacaan panjang. Dalam langkah yang ketiga ini, kita akan membatasi pembelajaran mad atau bacaan panjang ini. Pertama adalah mad asli, ya, madul asli, mad asli atau mad tabi'i. Yang kedua, teman-teman akan diajarkan juga mad silah sughra atau mad silah qasirah. Yang ketiga, juga akan diajarkan bagaimana cara membaca mad badal. Ya, dan yang keempat, teman-teman di langkah yang ketiga ini akan diajarkan bagaimana cara mengucapkan mad wajib muttasil, ya. Jadi, 4 mad ini diajarkan di langkah yang ketiga. Kenapa didahulukan? Karena terkait dengan contoh-contoh yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, potongan-potongan ayat Al-Quran atau kalimat-kalimat daripada ayat Al-Quran. Kemudian langkah yang keempat, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran, akan diajarkan bagaimana cara membaca huruf yang berharokat tanwin. Ya. Nah, khusus di langkah yang keempat ini, teman-teman akan diajarkan fokus pada bacaan tanwin, semua huruf. Ya. Kemudian, langkah yang kelima, setelah menguasai bacaan tanwin, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membaca huruf bersukun dan bertasydid. Nah, di sini teman-teman akan diajarkan satu pendekatan, metode yang saya sebut dengan metode hiking. Kenapa disebut metode hiking? Karena dalam pengajarannya ini mirip dengan ketika kita melakukan aktivitas hiking. Berjalan, kemudian berhenti, kemudian berjalan, berhenti sejenak, jalan lagi. Ya. Insya Allah nanti di tutorial langkah kelima, teman-teman silakan disimak. Dan juga di langkah yang kelima ini, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membaca huruf-huruf yang dilewati. Ya, ini bahasanya sengaja disederhanakan jadi huruf-huruf yang dilewati, ya, karena ini berkaitan dengan bacaan huruf-huruf hamzah wasal, ya teman-teman sekalian. Nah, langkah yang keenam, teman-teman sekalian, akan belajar bagaimana cara membaca ahkamul huruf. Ahkamul huruf ini pertama adalah tentang lanjutan mad yang sebelumnya telah kita pelajari. Dan di langkah yang keenam ini akan disempurnakan mad fara'inya, ya, mad lazim, seluruh bacaan-bacaan panjang. Kemudian juga yang kedua, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membaca hukum-hukum seperti hukum nun mati, hukum tanwin, hukum mim mati, hukum lam, dan lain sebagainya. Kemudian pada langkah yang ketujuh, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membaca ayat-ayat gharibah dalam riwayat Hafs an Asim. Jadi di langkah yang keenam, teman-teman sudah bisa baca Al-Quran dengan benar, karena sudah ahkamnya sudah diajarkan. Nah, di langkah yang ketujuh ini disempurnakan dengan pembekalan cara membaca ayat-ayat gharibah dalam riwayat Hafs. Ya, nanti ada tasydidul hamzah, ya, kemudian ada ishmam dan lain sebagainya, termasuk ada nabar di sana. Nah, terakhir teman-teman, sahabat-sahabat Al-Quran, dalam metode ini,
langkah yang ke-8, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara mewakafkan bacaan dan ibtida atau memulai bacaan setelah wakaf. Ini sangat penting. Ya. Pembelajaran ini, langkah-langkah ini saya dapatkan dari beberapa metode pembelajaran membaca Al-Quran yang terinspirasi dari penjelasan sahabat Ali radhiyallahu anhu tentang tartilul Quran atau bacaan Al-Quran yang tartil, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Quran secara tartil. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa tartil dalam ayat ini adalah tahsinul huruf wa ma'rifatul wuquf. Memperbaiki, membaguskan huruf-huruf dan juga mengetahui bagaimana cara wakaf dan ibtida. Dari tahsinul huruf ini, para ulama mendetilkan, menjelaskan ya secara terperinci, meliputi satu, makharijul huruf, kemudian sifat-sifat huruf dan ahkam huruf, ya, yang semuanya tertuang di dalam buku panduan belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang teman-teman yang ingin belajar, silakan ikuti channel HAM ini, Halim Abu Muhammad. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang membutuhkan, yang ingin belajar membaca dari 0 sampai mahir secara berurutan sesuai dengan urutan makharijul huruf dengan mengedepankan kefasihan bacaan. Demikian, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Langkah yang pertama sampai ke-8, silakan ditonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim Abu Muhammad.